Mati lagi. Hmm. Oke. Selamat malam para investor, trader di Stockbit sekalian, para sobat Stockbit. Ah, aslinya buat malam ini sih aku pengennya bikin video soal teknikal ya. Lanjutannya kemarin part 2-nya gitu, buat pola-pola kelanjutan tren sama konfirmasi buat tren itu kita cara masuknya kayak gimana. Dari pemenang pollingnya ya. Ini walaupun sebenarnya aku lebih pengen bahas masalah fundamental sih, cara milih perusahaan yang bagus, fundamentalnya sehat. Cuma ya sudahlah. Oke, sebenarnya bukan di situ. Tapi karena tadi aku banyaknya nerima chat, banyak sekali nerima chat yang mayoritas sebenarnya dari kemarin ya chat ini terus berlangsung. Dan intinya sama. Rata-rata mereka itu nyangkut dan minta tolong gitu loh. Karena apa? Ini akan terus berulang, pola yang berulang seakan-akan tidak ada putusnya. Mereka yang baru masuk ke saham, masuk ke instrumen manapun, mereka cuma ngejar gimana caranya dapat profit gede gitu loh. Ya kan? Secepat mungkin dapat profit, secepat mungkin dapat profit. Dapat profitnya nggak salah. Memang tujuan kita di saham, di instrumen finansial tuh pengen dapat profit atau mengalahkan inflasi lah setidaknya. Cuma kita lihat dari sini ya. Ini. Uh, kok oh iya ding, lupa aku mematikan. Uh, Malam Bro Hirim, maaf mau minta pendapat soal emiten bumi ya. Ya ini emiten legendaris sih, emiten kesayangan kita semua. Hmm. Bumi, ndak dulu, ndak sekarang kok itu ya. Menurut Bro, apakah layak di hold? Porto saya minus udah lumayan dalam soalnya. Maaf ya, saya waktu beli bumi memang cuma ikut-ikutan aja alias FOMO. Iya, lagi dan lagi. Masalah utama kita semua para trader dan juga investor FOMO. Fear of missing out, takut ketinggalan. Dan lagi ada yang ngirim ke saya something good. Dendeng. Legendaris ini si Tobas sih ya. Kalau kalau dulu ada Bumi, ada LT gitu kan, ada apa namanya? Hei, Dede di sini kan. Eh, coba loh. Coba loh. Ais. Ya, turut berbelasungkawa untuk kalian semua ya, dan saya turut prihatin gitu. Hei, solusinya gimana? Buat keluar dari apa namanya? Keluar dari sampai susah bilang aku kan. Iya, karena dulu saya juga pernah ngalami. Kalau dulu itu saya terjebaknya di emiten LT. Emiten sebenarnya seakar lah sama si Bumi ini, masih salah satu saudaranya Bumi. Karena mereka itu ya TMPI, Taman Makam Para Investor, terus Trump, Trada Mineral, sama Bumi, itu yang punya dulu sama Pak. Yaitu si Bandar, kalau aku yakin ini Bandar betulan ya. Sama si Rimo juga itu. Pasti kalian tahu Bakri dan Benjok. Pastilah pemain lama pasti pernah dengar lah. Karena apa? Aku juga ngerasain rasanya dibanting sama mereka. Oke lah. Oke, kita coba analisa dulu untuk mbaknya ini ya. Karena dia tadi kuchat juga belum balas. Dia nyangkutnya di harga berapa dan itu seberapa besar dari portfolionya. Hmm. Oke, kita asumsikan kalau baru-baru ini, kalau dia ngejar FOMO, kalau baru-baru ini ya, baru-baru ini, berarti harusnya kan kalau nggak di antara sini, mana ya? Sini. Tapi kalau dia beli di sini sih hoki betul. Pucuk betul ya. Ya kita asumsikan di area sini lah ya. Area sini itu berarti area 100 200-an lah. Dan sekarang di area 108. Wow, 50%. Asumsikan dia minus 50%. Pertanyaannya, apakah itu dia masukin semua dananya nggak? Itu yang jadi pertanyaan saya. Atau kalian ya mungkin yang nyangkut ya entah itu di bumi kah atau di apa namanya ya,
atau di Toba atau di PTBA atau di emiten tambang lainnya yang sekarang lagi berguguran. Mungkin ada dari kalian yang nyangkutnya di AGI, Smator Gas Indonesia. Karena lihat, wow, dia juga turun cukup dalam ya. Tapi kalau si AGI ini aku yakin dia masih bisa naik. Masih bisa naik harusnya. Kenapa? Karena dari apa ya, fundamentalnya gas alam itu bagus sebenarnya. Dia itu komunitas yang akan selalu dibutuhkan selama dia belum tergantikan. Kalaupun dia akan turun, kalau mental kalian investor, kalian udah tahu harusnya nggak masuk di sini karena harganya kemahalan gitu. Kalian harusnya nada di harga yang lebih murah. Itu kalau kalian investor. Kalau kalian trader, harusnya kalian udah cut loss karena ini udah jebol berapa support di sini kan. Gitu. Jadi harusnya selama kita tahu kita keluar di mana, harusnya nggak usah khawatir sih, dan nggak akan terjadi hal seperti ini dan nggak perlu terulang lagi. Tapi yang kita bahas ini pemula, mereka yang sebetulnya nggak tahu apa yang harus mereka lakukan di pasar saham, mereka yang tergoda dengan profit fantastis, mereka yang lakukan segala cara. Ya, saya tahu betul karena dulu saya juga ngalami hal yang seperti itu. Saya masih bisa nolong dengan satu strategi, asalkan dua hal ini nggak terjadi pada Anda di bumi misalnya ya. Setidaknya Anda maksimal baru nyangkut 50%. Satu, 50%. Nah, kalau nyangkutnya udah di bagian sini, Pak, udah di sini, ayo loading kau, cepat loading. Kalau kau nyangkutnya sudah di sini, Pak, mohon maaf aku nggak bisa nolong lagi, sudah itu sudah 99% sudah, mungkin dana kau udah kegerus gitu loh. Atau mungkin buat Toba ya, Toba. Kalau kalian masih masuk di area 1000-an, ke sekarang ke 300, berarti kalian sudah minus sekitar 300. Berarti kalau 300 itu 30%, berarti 60%-an. Itu udah lebih dari 50. Kayaknya aku udah nggak bisa nolong. Kalau masih di antara di bawah 50-an, aku masih bisa nolong kalian. Dua, syaratnya kalian belum all in. Masalahnya itu, Pak. Saya nggak nyarankan Lo Keng Hong. Saya nggak nyalahkan Lo Keng Hong. Saya nggak anti Lo Keng Hong. Cuma satu hal yang saya nggak sukai dari sifat-sifat mereka, para trader muda itu, dia asal niru Lo Keng Hong aja, nggak tahu filosofi yang dilakukan Lo Keng Hong. Lo Keng Hong bilang kan, kalau bisa kalian yang punya dana kecil 100 juta aja gitu, kalian masukkan, dorong semua di saham yang murah. Satu, Pak, yang disarankan Lo Keng Hong adalah di saham yang murah, bagus, dan kalian tahu prospeknya. Itu. Masalahnya mereka yang nyangkut di bisnis kayak gini, di saham emiten kayak gini, rata-rata mereka awalnya trader, pengen cuan, beli pagi, beli sore, jual pagi. Kalau nggak gitu ngejar gara-gara dia masuk top gainer. Pas dia masuk top loser, dia gak tega keluar dan biarkan itu turun dengan berharap bahwa ini akan jadi saham murah dan naik. Kalian nggak tahu itu bakal naiknya kapan. Bisa jadi kan, ini saham emiten komoditas, Pak. Saya kenal betul komoditas, saya kenal betul saham-saham cyclical. Dia akan terus turun ke bawah, nunggu ada momentum cyclical, ada kenaikan harga dari suatu komoditas, sama ada selisih harga kurs, sama kebutuhan dari komoditas itu meningkat. Sampai kalau itu terjadi, dia akan langsung boom naik ke atas. Pertanyaannya kapan? Kalian kuat gak nahan nahan floating segitu banyak berlama-lama? Dana kalian dibutuhkan gak kira-kira? Nah, kalau pas keadaan itu dibutuhkan, kan ya sayang sekali, Pak, gitu loh. Itu satu ya yang harus kalian renungkan nanti. Jadi suatu saat nanti saya minta tolong buat kalian yang belum nyangkut, pikir-pikir dulu, Anda trader atau investor. Kalau Anda trader, Anda harus tahu keluar di mana. Anda harus tahu stop loss Anda di mana, Anda harus tahu target kalian itu berapa.
Kalau kalian investor, pastikan Anda beli di perusahaan yang benar-benar jelas. Anda tahu Anda itu jenis investor apa, Anda investor turnaround, investor dividen, atau investor growth, atau investor value. Anda harus tahu. Jangan asal bilang saham ini murah dengan PBV serendah suhu ya, lebih rendah dari inti bumi. Kalian langsung masuk gitu loh. Nggak lupa kah, Agnes? Kalian nggak lupa kah apa yang terjadi sama Sri Rejeki Isman? Sril dulu dia juga punya PBV serendah inti bumi Pak, 0,02 kalau kalian percaya. Sekarang PBV-nya berapa? Minus. Kenapa? Karena dia nggak punya kemampuan buat memutar cash flow-nya jadi laba, nggak bisa menghasilkan laba yang besar buat nutupin utangnya. Akhirnya asetnya dijual buat bayar utang sampai habis, tapi utang masih bersisa, masih berbunga. Gitu. Nah, oke. Oh, Benik, ya kan? Itu bukti kalau saya follower Benik. Saya juga ngikutin Benik terus terang walaupun saya trader juga. Jadi sebenarnya saya triolisme malah. Saya dividend investor juga, saya investor value juga, saya investigative investor juga, kualitatif, momentum, cyclical, turnaround, trader juga. Semua saya lakukan di sekuritas yang berbeda-beda. Sekuritas saya banyak terus terang. Dan setiap sekuritas saya punya strategi masing-masing gitu. Itu intermezzo aja ya. Kita balik lagi ke intinya. Ya udahlah Mas, kalau gitu gimana solusinya? Katanya dia mah bahas solusi, kenapa malah kemana-mana gitu loh. Oke, langsung intinya solusi. Ini sebenarnya dari pengalaman saya, terus terang ya. Selama tadi nggak dilakuin ya. Pertama, Anda belum all in, jadi masih ada dana yang tersisa entah berapa persen. Dua, Anda nggak nyangkut lebih dari 50%. Kalau dulu karena saya masuknya di LT, item yang luar biasa sekali itu ada, bentar saya kasih tahu dulu LT. Itu sampai suspend Pak, percaya nggak kau? Tapi untungnya sebelum dia suspend aku masih bisa keluar. Apakah rugi? Masih rugi 10%, kalau enggak 20% waktu itu ya. Karena aku ruginya itu hampir nyentuh 60% ke atas. LT Bakri Land, mantap, bahkan dipajang namanya di sana. Bakri. Ada yang tahu Bakri nggak? Oh pasti tahu lah ya. Lihat, cantik kan? Kalian enggak bakal ngerasain yang rasanya kayak gini, Pak. Inilah akibat FOMO gitu loh. Beh. Nah, kayak gini. Karena dulu itu aku juga apa namanya ya? Ya suka FOMO juga. Kalau saya dulu itu beli top gainer, jual top loser. Nah, kalau nggak salah dulu aku masuk di area sini ya. Di area sini Nah, di area sini. Berharap naik, dia masih bentuk tren, anjlok gitu. Nah, itulah bahayanya kalau kita nggak pakai stop loss di situ. Nah, jadi strateginya gimana kita? Tapi benar, aku disclaimer bahwa strategi ini aku yakin kalian bakal bosan karena ini butuh waktu lama sekali. Karena apa? Strategi ini nanti bakal manfaatkan salah satu hal yang harusnya diincar sama investor juga, yaitu dividen. Kita manfaatin itu untuk keluar. Loh kok bisa Pak? Nah ini nanti ada alasan kenapa aku nyuruh kalian kalau bisa belum all in di saham yang kalian nyangkut itu. Gitu. Jadi caranya gini, kan dulu waktu itu dan aku masih sekitar 5 jutaan. Nah di LT aku waktu itu untungnya cuma masuk sekitar 2 jutaan. Alah mas uang 2 juta kok. Cut loss abis. Kalian yang udah ngerasain uang ratusan juta ya, itu sama rasanya kalau kalian masuk 500 juta, kalian masuk 200 juta gitu loh. Rasanya kayak kehilangan gigi gitu. Itu sama aja. Cuma total dana kita beda. Secara persentase sama lah gitu. Itu semua danaku di sana. Aku itu waktu itu umurku masih berapa ya? Ini coba lihat LT waktu itu. Oh, belum, Deng. Kayaknya enggak di sini. Ini chartnya salah. Dia 2010 kan. Polanya bersama kok. Di 2016-an. Nah, oh berarti masuk di sini aku. Tapi time frame daily. Time frame daily. Oh iya, salah. Maaf. Soalnya chartnya mirip.
Ya di sinilah, aku agak lupa udah 5 tahun lebih di sini. Di LT itu nyangkut. Pokoknya hampir 60%-an lah dia. Nah, caranya kayak gimana nerapinya? Jadi dana kalian yang belum nyangkut itu kalian pecah lagi jadi 2 gitu. Nanti asumsikan ya, ibaratnya gini kan. Kalau bisa sih aku berharap dana kalian yang nyangkut cuma maksimal 50% gitu loh. Sisanya masih ada 50% lagi. Ataupun kalau ada minimal 30% lah, walaupun 70% dananya di sana ya. Terus yang ibaratnya yang 50% diapain, Mas? Nah, caranya gini, 50% tadi kita pecah. Kalau entah sisanya berapa ya, terserah lah. Pokoknya proporsinya nanti 20% ya, itu masukkan di saham yang dividen besar. Kalau bisa, dia baginya 2 kali. Banyak kan, ada Adaro. Kalau dulu sih ada Unilever. Kalau sekarang saya nggak saranin sih, soalnya Unilever itu udah kayaknya bakal turun terus, performanya juga jelek. Ada lagi TSPC, terus IPCC. Dia bagi dividennya 2 kali. Coba lihat. Oh ini, nggak hilang. IPCC, TSPC, IPCM juga 2 kali dia baginya. Atau kalau enggak 2 kali, kalian belikan saham yang dividennya sekali tapi besar besar betul gitu loh. Kalau bisa 10% ke atas. Contohnya ya mungkin apa namanya ya? ITMG, Unit Traktor, atau apa namanya itu Bukit Asam, ya. Tapi usahakan kalau beli jangan di dasar ya, jangan di dasar gitu loh. Karena ini nanti cuma manfaatin dividennya aja. Kalau bisa kalian jangan apa ya, jangan terpengaruh volatilitas harganya gitu. Nah, beruntung kalian yang nyangkut di bumi ya, karena setidaknya saham ini juga masih bagi dividen. Loh kok untung, Mas? Sama-sama nyangkut kok untung? Enggak, dengarkan dulu. Ya, setauku sih masih sih, sama-sama masih bagi dividen juga dia. Oh ya kan masih kan? Oh, tapi terakhir 2012, Pak. Terakhir 2012. Buat kalian yang pegang sampai sekarang masih bagi dividen gak sih dia? Nggak tahu ya. Iya. Kalau Toba sih, kalau yang nyangkut di Toba, kayaknya Toba juga masih bagi dividen ya. Tapi entah rutin atau enggak. Saya nggak pegang saham itu soalnya. Oke. Nah, jadi nanti terus yang sisanya kan masih ada 30%-an, Mas. 30% buat apa? Nah, 30% kalian belikan saham kapal induk. Tapi usahakan kapal induk yang bagi dividen ya. Saranku sih, kalau nggak BBRI, BMRI. Loh kenapa, Mas? Kenapa nggak BBCA? Karena kita nanti juga manfaatin dividennya juga. Gitu loh. Jadi gini, ibaratnya kan dana kalian nyangkutnya 50%. Gitu. 30% belikan kapal induk BBRI. 20% bagikan di mau habis bateraiku. Bagikan di apa ya, saham yang dividennya besar. Adaro, itu bagus, dia bagi 2 kali soalnya. Kalau nggak gitu United Tractor atau PTBA. Tapi usahakan untuk yang dividen investing ini, Pak, kalian ambilnya, saya matikan lah namanya, kok kayaknya ini bakal ngerus terusan. Nah, usahakan kalian jangan ambil apa ya, harga yang terlalu tinggi gitu. Cari yang harganya masih rendah, masih di bawah. Kalau PTBA sih aku cocok karena dia udah di bawah. Jadi kalaupun dia turun mungkin ya 30% 50%-an lah. Tapi kan dia masih saham bagus, masih ada peluang buat naik gitu loh. Nah, gini. Intinya apa nanti? Nah, caranya gini. Bagus sih. Bagus sih ternyata. Bagus sih. Ini nih. Bagus. Nah, jadi rencananya gini. Kan ibaratnya kalian nyangkut minus 50% ibaratnya gitu kan. 50%. Nah, dividennya PTBA ibaratnya itu 10%. Nah, 10% dari dana kalian itu nanti itu dibuat ngeluarin dana yang di sini, Pak. Loh, kok bisa gitu? Misalnya gini. Ternyata dana kalian yang di apa ya, yang sisanya itu kan ibaratnya dana kalian 10 juta nih. 10 juta. Ini saya praktekin aja ya, 10 juta. Yang kalian belikan saham bumi tadi itu cuma 5 juta.
Itu 5 juta kan. Nah sisanya berarti kan masih ada 5 juta. Kalian bagi 2 juta buat beli PTBA, 3 juta buat beli BRI atau BMRI, Bank Mandiri. Nah 2 juta nanti kan ada dividen 200.000 kan. Karena kan 10%. Nah 200.000 nanti yang dinyangkut tadi, yang nyangkut di bumi tadi, itu cut loss lah sebesar jumlah dividennya. Saya ulangi, ini intinya, cut loss lah sebesar jumlah dividennya. Contohnya gini, loh kok bisa mas, caranya gimana? Nah gini, contohnya kan kayak gini, PTRO kan minus kan ini kan. Aku mau cut loss PTRO tanpa harus rugi, caranya gimana? Nah, kalian sell. Ibaratnya waktu itu kalian menerima dividen, totalnya jumlah dari lembar saham yang kalian beli itu sekitar 200.000. Maka kira-kira kalau kita jual, ibaratnya, oh ini kan bisa kita kurangi kan? Nah, kita kurangi. Kita kurangi berapa lot sampai jumlahnya itu sama dengan jumlah dividen yang kita kita terima gitu loh. Lah terus kan kita udah keluar nih. Berarti 200 keluar, 200 masuk. Setidaknya jumlah lot kalian nanti yang nyangkut di bumi atau di toba tadi itu berkurang. Jadi kalaupun dia turun lagi, setidaknya nggak sebanyak kalau pas dia jumlah lotnya masih utuh gitu loh. Lah nanti kalau BRI dia dibagi dividen lagi, kan dividennya lebih kecil tuh. 3% atau 4% ya. Kan kalian ada 3 juta. 3% dari 3 juta berapa ya? Aku lupa ya. Bentar, 3 juta. Kalau 1% kan 30.000. Berarti kalau 3% kalikan 3 berarti sekitar, ya anggaplah 80 ribuan. Yang 80.000 ini kalian belikan, atau bisa langsung buat cut loss ini yang sejumlah ruginya 80.000. Nah, tapi kalau nggak cukup mas, kan kecil betul. Kalau nggak cukup, belikan lagi di saham yang dividennya besar. Biar besok tahun depan kalau dia bagi dividen kan lebih besar lagi. Nanti cut loss lah sebanyak dividen dia gitu loh. Kamu gitu terus sampai akhirnya nanti dana kamu bisa keluar semua. Nah fungsinya BRI kenapa? Satu, itu buat psikologi kamu. Namanya saham BRI kan walaupun dia pernah turun, atau BMRI, dia akan terus naik karena kebutuhan pasar itu tinggi. Dan dia saham yang namanya udah gede, namanya bank kan, dia kan apalagi bank BUMN ya. Aku nggak jamin. Tapi setidaknya dia bank yang kokoh gitu loh. Dari harga udah terjamin berapa puluh tahun itu. Terus kenapa saya nggak nyaranin BCA? Karena dividennya terlalu kecil. Strategi ini yang paling kita butuhkan adalah dividen. Dividen adalah kunci utama strategi ini. Saya namakan strategi ini adalah Mountain Covered Hole, CMCH. Gunung menutupi lubang. Karena apa? Kita butuh dividen sebesar gunung yang kita gerus perlahan-lahan buat nutupi lubang. Gitu loh. Kita butuh dividen, Pak. Di sini buat nutupin kerugian ini. Jadi kita kurangi aja, kita jual lotnya dengan kerugian sejumlah dividen yang kita terima. Nah, kalau udah kejual kan jadi duit, Mas. Nanti fungsinya buat apa? Nah, fungsinya ini unik nih. Fungsinya nanti itu buat beli saham dividen lagi, gitu loh. Biar nanti makin gede dividennya, makin banyak kamu bisa keluar. Lah kan dividen keluarnya kan per tahun sekali, Mas. Jadi lama dong aku nunggunya. Makanya aku sarankan kalau bisa bagi 2 tahun sekali. Jadi kalau bagi 2 tahun sekali kan gak lama-lama betul. Tapi kan masih lama, Mas. Aku harus nunggu berapa tahun? 4 tahun mungkin. Kalau 10% terus. Iya, gak salah memang. Harus nunggu 2 tahun, 3 tahun. Tapi setidaknya kan dana kalian bisa keluar. Dan ini adalah buat nutupin kesalahan kalian. Dan juga buat pelajaran kalian bahwa emang FOMO itu sesakit itu loh. Gitu. Coba kalian pahami. Kalau kalian belum paham, kalian stop videonya, kalian ulang lagi caranya. Intinya dari sini adalah kalian nyangkut dana kalian berapa. Ibaratnya ada nyangkut total dana yang ada di RTN kamu kan, ibaratnya 10 juta gitu, 10 juta. Ya ternyata yang nyangkut ada 5 juta atau mentok-mentok 7 juta lah ya. Kalau sampai 10 juta nyangkut semua itu kebangetan, Pak, serius. Aku udah gak bisa nolong. Kecuali kalau kamu punya pekerjaan ya, punya masukan, kamu tambah terus aja di dividen investing, tambah aja terus di saham-saham yang bagi dividen. Itu masih bisa. Kalau itu masih bisa ketolong. Terus yang kedua, masukkan ke BRI. Kenapa? BRI itu
atau Mandiri itu yang bakal menjaga kestabilan psikologi kamu. Oh ternyata dari apa namanya ya, dari semua investasi aku masih ada yang hijau loh, gitu loh. Dalam waktu 1-2 tahun masa iya gak bertumbuh Mandiri? Tapi kan turun mas. Ya turun tapi pasti dia akan naik lagi. Aku jamin pasti akan naik lagi, gitu loh. Kalau dia naik nanti Pak, apalagi kamu kan nanti bisa kamu tambahin terus dengan nabung saham kan. Nabung ke Bank Mandiri atau bank apa ya, ke Bank BRI lah. Kalau BCA terlalu kecil dividennya ya, karena kita butuh dividen nanti. Terus nanti PTBA, lah mas kalau PTBA-nya udah naik gimana harganya? Kan kita jadi harus beli lebih mahal. Makanya aku bilang ini fungsinya dividen. Toh kalau kamu beli lagi PTBA dengan uang dividen itu kan gratis berarti. Intinya kalau kamu nanti punya duit buat nambah sahamnya, yang kamu tambah dari duit hasil kerja kamu itu di BBRI atau Mandirinya. Kamu beli PTBA-nya itu dari uang dividen dari BRI. Nah, tadi katanya yang cut loss itu dimasukkan PTBA. Nah, iya aku ralat, aku salah di sana. Kalau kamu masukkan PTBA nanti nyangkut lagi, dia kan saham siklikal ya. Aku lupa. Sorry, maaf. Maaf. Turun terus bateraiku cepet betul habisnya ya. Jadi gini, kita balik lagi ya, kita ulang lagi strateginya dari awal. Maaf. Jadi duit 10 juta yang nyangkut tadi, sisanya belikan ke BRI. Ibaratnya gitu. Kita buat namanya aja langsung lah biar jelas ya. Kedua, kita beli PTBA. Nah, sisanya yang nyangkut tadi biarkan aja. Gitu. Oke. Nah, nanti PTBA kalau dia bagi dividen, kita cut loss sebesar jumlah dividen yang kita terima. Gitu. Nanti uang cut loss kita tadi itu masukkan lagi ke BRI. BRI kalau bagi dividen, belikan PTBA. PTBA duitnya makin besar, PTBA pun dia nanti ya, kalau bagi dividen makin besar. Jadi besoknya bisa kamu buat nutupin bumi ini lagi yang nyangkut. Cut lossmu pun makin besar. Jadi cut lossmu nanti makin banyak yang bisa keluar. Kamu belikan BRI lagi, dividennya makin banyak. Kamu buat dividennya nanti buat nutupin PTBA lah, buat nambah PTBA lagi. PTBA dividennya makin banyak, kamu bisa keluar makin banyak. Jadi kenapa? Kalau kayak gini, kamu masih bisa dapat gain dari naiknya BRI, plus uangmu bisa balik lagi dari dividen saham-saham ini, gitu loh. Itu strategi mountain covered hole. Ini strategi dari pengalaman saya. Cari dimanapun kalian gak bakal ketemu. Ini terus terang karena saya pernah nyangkut berkali-kali, utamanya di LT ya. Ini bukan cerita bohong, saya ngalami sendiri. Mohon maaf kalau tadi aku lupa kalau sebenarnya harganya gak di situ, karena udah lama sekali dan aku pernah trauma di situ dan gak mau lagi nyentuh saham-saham kayak gituan lagi aku. Gitu. Intinya di situ, kalau nggak paham, ulangi lagi dari awal. Oke, semoga membantu.